Sebelumnya terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk survei. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak itu ada 12. Yang satu hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan penipuan kembali. Yang keempat, hak wajib pajak lainnya. Yang kelima, hak kerahasiaan. Yang keenam, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang ketujuh, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Yang kedelapan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25. Yang kesembilan, hak untuk pengurangan PBB. Yang ke-10, hak untuk pembebasan pajak. Yang 11, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Dan yang ke-12, hak untuk mendapatkan insentif pajak. Selanjutnya itu kewajiban wajib pajak. Ada 4. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. 2. Kewajiban pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. Yang keempat, kewajiban memberi data. Setelah itu saya ingin ada beberapa pertanyaan yang jawab. Pertanyaan pertama, apakah Anda sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Iya, saya tahu tentang hak dan kewajiban perpajakan. Tentang misalnya hak perpajakan ialah saya mempunyai hak kepada perpajakan apabila saya ada kelebihan bayar pajak, dan kewajiban sebagai wajib pajak ialah wajib sebagai warga negara yang baik kita wajib bayar pajak dan juga wajib mendaftarkan diri apabila misalkan ada perubahan alamat dan nama dan semacamnya, itu wajib kita melaporkan ke pajak. Yang kedua, apakah usaha atau perusahaan Bapak selalu lapor pajak baik SPT massal maupun tahunan, dan alasannya? Iya, karena itu memang kewajiban setiap tahun kita lapor. Sebab kalau kita tidak melaporkan diri, tidak melaporkan pajak SPT tahunan dan lain-lain, itu kita kena sanksi, kena denda, kena sanksi administrasi oleh kantor pajak. Yang ketiga, apakah usaha atau perusahaan Bapak mempunyai staf khusus bagian pajak? Alasannya? Itu memang wajib kita mempunyai staf khusus mengenai perpajakan, karena di dalam perpajakan kita harus lebih hati-hati, lebih rumit di dalam menangani masalah perpajakan. Justru itu kita harus mempunyai staf ahli. Yang keempat, apakah Bapak mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak usaha, dan alasannya? Iya, memang harus tahu karena sebagai wajib pajak kita harus mengetahui besarannya untuk menyetor, karena sudah kadung melakukan penyetoran kita bayar lebih. Pengalaman saya pribadi ya, kalau misalkan bayar lebih itu pengurusannya sangat rumit untuk mengembalikan kelebihan bayar pajak tersebut. Maka justru itu kita harus benar-benar menguasai tentang besarannya penyetoran, misalkan seperti PPN 10% dari nilai yang akan dikeluarkan, terus PPh itu 2%. Kalau misalnya menyangkut konstruksi fisik, kalau misalkan pengadaan barang itu 1,5%. Begitu yang kami ketahui. Dan yang terakhir, apakah usaha atau perusahaan Bapak membutuhkan pendampingan saat perhitungan dan pelaporan pajak? Alasannya?
Sebetulnya mengenai pendampingan itu ya bisa dikatakan tidak begitu butuh, karena kami bisa kerja sendiri karena sudah ada staf ahli yang tadi itu. Itu pun tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada pendampingan ya juga perlu sih, untuk misalnya di perusahaan kami untuk mengurangi beban, untuk mengurangi ya pekerjaan tersebut, supaya kita lebih fokus ke pekerjaan. Misalnya sudah punya pekerjaan konstruksi ya bisa diperlu, bisa enggak kalau itu. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.